Bab 501. Indikator dikirim ke pintu Anda. Setelah lelaki itu mengatakan hal ini, ruang konferensi masih mati seperti sebelumnya. Namun banyak peserta saling melirik satu sama lain tanpa sadar. Meskipun pria itu tidak menyebutkan nama seseorang secara spesifik, semua orang tahu siapa yang terakhir menyebutkan namanya. Melihat seluruh provinsi Suking, satu-satunya tempat di mana promosi investasi ini kemungkinan memiliki nilai negatif adalah Binghu, yang masih merupakan 3 siswa baik sebulan yang lalu. Singkatnya, semangat pertemuan ini adalah untuk membuat semua orang sangat mementingkan hal ini dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan misi operasi luar negeri ini. Jika semua orang berusaha sebaik mungkin, meskipun pada akhirnya tidak membuahkan hasil, para pemimpin akan benar-benar melihat sikap tersebut di mata. Namun, jika penanggung jawab utama tidak mengindahkan, hanya bermain-main atau bahkan mengabaikannya, dan hanya menyerahkannya kepada beberapa orang penanggung jawab sekunder, maka jangan salahkan dia karena pada akhirnya ditunjuk dan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin Anda merasa kata-kata yang saya sampaikan tadi agak kasar. Berhenti sejenak. Pria di kursi utama berbicara jauh lebih tenang daripada sebelumnya, dan berbicara lagi. Tetapi begitu dia mengatakan ini, peserta lainnya saling berpandangan lagi. Terutama kalimat terakhir, masih terasa seperti saya sedang memesan danau es. Dalam operasi promosi investasi luar negeri ini, penanggung jawab utama kota-kota setingkat prefektur di Provinsi Suking pada dasarnya memimpin tim secara langsung. Hanya penanggung jawab utama Binghu yang tidak hadir dan ditugaskan sebagai direktur kantor. Setelah beberapa saat, sebelum siapapun bisa mengungkapkan pendapatnya, pria di kursi utama mengangkat tangannya untuk melihat waktu, lalu mengamati kerumunan. Apakah semua orang mengerti? Dipahami? Senang bisa mengerti. Saya akan melaporkan pekerjaan spesifiknya kepada pimpinan terkait nanti. Sekian untuk rapat hari ini. Dengan mengatakan hal itu, pria di kursi utama mulai mengemasi buku catatan dan perlengkapan rapat lainnya. Pada titik ini, para peserta menghela napas lega dan mulai berbicara dengan tenang. Binghu mungkin akan tertangkap kali ini. Seorang pria melengkungkan bibirnya dan menatap peserta di sebelahnya. Berdasarkan situasi saat ini, memang demikian, tetapi saya rasa pihak Binghu belum akan diumumkan untuk sementara waktu. Para pemimpin baru akan benar-benar meledak setelah peringkat investasi nasional diumumkan secara resmi dalam waktu setengah bulan. Para peserta mengangguk setuju. Tidak mungkin. Gong adalah pahala, dan kesalahan adalah kesalahan. Tidak ada cara untuk mengimbangi pahala dan dosa. Pria yang berbicara pertama pun melakukan hal yang sama. Lupakan Binghu, aku benar-benar perlu memikirkan solusi kali ini. Kemana harus menghubungi perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya didanai asing itu benar-benar menyulitkan. Tidak, apalagi investasi asing murni dalam lingkungan saat ini, bahkan perusahaan lokal. Sehat. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, sudah pukul 11 hari berikutnya. Sementara semua orang di Provinsi Suking khawatir tentang daftar peringkat objek wisata investasi yang akan datang, Susing tidak memperhatikan dunia luar dan terus menangani masalah yang berkaitan dengan danau es dengan kecepatannya sendiri. Ruang pertemuan di lantai 3. Susing, Du Jianshan, dan Zhuo Shuizhong sudah duduk di tempat duduk masing-masing, dan di hadapan mereka duduk tim bisnis. Pemimpinnya tidak lain adalah Rust, Kepala Asia Elevator Asia. Di samping Rust duduk Libo, orang yang bertanggung jawab atas distrik Siaguo Lift Austria. Baru saja, kedua belah pihak telah memperkenalkan diri. Dua bos, kemarin saya menyampaikan ide Anda kepada para pemimpin kami. Para pemimpin kami sangat menyambut baik ide Anda untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik di Binghu, tetapi kami masih perlu membahas persyaratan yang Anda ajukan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan, Anda dapat berbicara langsung dengan para pemimpin kami. Setelah jeda, Zhuo Shuizhong membuat pembukaan sederhana. Segera setelah Zhuo Shuizhong selesai berbicara, Rostov OS Elevator tidak memiliki kesopanan dan mulai langsung ke intinya. Halo, Sekretaris, Lift OS kami adalah salah satu yang terbaik di Blue Star dalam hal kualitas, reputasi, dan merek. Anda pasti tidak akan salah memilih kami. Tuan Lu, Binghu mengakui reputasi OS Elevator, tetapi permintaan Anda sungguh sulit diterima. Kontrak pembelian lift Binghu selama 15 tahun akhirnya menghasilkan proyek investasi senilai 500 juta yuan. Bagaimana menurut Anda kerja sama ini tidak setara? Dengarkan. Aura Susing sepenuhnya aktif, dia bersandar di kursi dan menatap Rust. Kerjasama yang tidak setara,
Apa maksudmu dengan pemimpin? Mendengar ini, Rus dan Libo saling berpandangan tanpa sadar. Lalu Libo berbicara. Kami, Binghu, sekarang sedang berada dalam periode pembangunan dan pengembangan yang pesat. Banyak proyek akan mulai dibangun satu demi satu di masa mendatang. Nilai pembelian semua lift dalam 15 tahun akan lebih dari 500 juta M. Dan Anda menuntut Binghu untuk membeli semua lift. Memberikan semua kontrak kepada OS juga tidak masuk akal. Sekalipun kita bekerja sama dengan cara ini, Ice Lake hanya dapat menyediakan hingga 60% dari kebutuhan pengadaan sebagai nilai kontrak, sedangkan 40% sisanya masih harus melalui proses lelang umum. Susing menjawab dengan tenang. Ini. Keduanya saling berpandangan lagi. Tentu saja saya tidak menduga Susing akan bersikap lebih lugas dan terus terang dibandingkan para pemimpin di tempat lain. Namun, sebelum mereka bisa berbicara, Susing menatap kedua orang itu lagi. Juga, saya tidak takut memberitahu kalian berdua. Menurut rencana Binghu kami, nilai pembelian lift dalam 15 tahun ke depan setidaknya akan mencapai 30 miliar M, dan bahkan 60% dari nilai kontraknya akan mencapai 180 miliar emas. Sebanyak itu? Luz dan Libo terdiam sejenak, wajah mereka penuh kejutan dan bahkan sedikit ketidakpercayaan. Konon, saat mereka menginap di Menara Guan Kue tadi malam, mereka banyak berdiskusi tentang bagaimana membahas kerjasama dengan Susing hari ini. Pada akhirnya, Susing benar-benar mengacaukan ritme mereka hanya dalam 2 kalimat, dan kata-kata yang telah dipersiapkan sebelumnya sama sekali tidak berguna. Tidak percaya? Susing tersenyum tipis lalu mengangguk pada Du Jianshan. Du Jianshan mengerti. Segera menyerahkan 2 lembar data yang telah disiapkan sejak lama kepada Auster dan Libo, dan berkata pada saat yang sama. Kalian berdua, ini jumlah pembelian lift Binghu kita dari Oktober hingga akhir tahun. Kalian berdua bisa lihat dulu. Hah? Itu saja sampai akhir tahun ini? Ketika mereka melihat jumlah pembelian lift, keduanya semakin terkejut. Angka di atas melebihi pemahaman mereka tentang kota setingkat kabupaten di wilayah barat. Namun jumlah ini sudah melebihi volume pembelian yang dianggarkan Ice Lake selama 2 hingga 3 tahun sebelum mereka datang. Anda tidak salah baca. Karena gedung kantor pusat Binghu Group kami telah mulai dibangun, gedung perkantoran ultra tinggi setinggi 500 meter ini saja membutuhkan 57 lift. Kami juga berencana membangun lift tercepat di Blue Star, 17 meter per detik, dan lift terpanjang di dunia, yang langsung menuju deobservasi di lantai 124. Biaya pembelian lift ini tentu tidak dapat dihitung seperti lift di bangunan perumahan biasa. Di samping itu, tahun depan, kami akan mulai membangun banyak kantor pusat komersial kami di Binghu satu demi satu, seperti Binghu Beverage Group dan sebagainya. Pada saat ini, Susing memberikan penjelasan untuk jumlah spesifik dalam lembar data. 500 meter sangat tinggi. Keduanya tiba-tiba menghirup udara dingin. Secara tidak sadar, kami bisa melihat jejak kebahagiaan dan kekayaan yang melimpah di mata masing-masing. Setelah pemasangan lift jenis ini, yang sangat langka di Blue Star, selain harga pembelian lift itu sendiri, pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan selanjutnya juga dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Bisa diharapkan, jika kami dapat menerima pesanan pembelian besar ini dari Binghu Market, sudah dapat dipastikan bahwa OS Elevator akan melampaui elevator seri R dan menjadi pemasok elevator nomor 1 bagi Blue Star. Dan kalian berdua harus tahu bahwa meskipun ini gedung komersial super tinggi pertama kami di Binghu, ini bukan yang terakhir. Selain itu, ada kompleks komersial dan bangunan hunian dari pengembang merek lain. Jangan bilang itu jauh. Proyek-proyek yang sudah ada, seperti Taikoo Li, China Overseas Plaza, dan Yida Plaza, juga akan bergabung dalam pengadaan terpusat Binghu. Jika populasi permanen Binghu meningkat di masa mendatang, kemungkinan besar mereka akan membangun gedung komersial dan residensial kedua dan ketiga di proyek pembangunan gedung Binghu. Jadi, jika kedua belah pihak benar-benar berniat menjalin kerja sama jangka panjang, mereka harus menunjukkan ketulusan. Susing-sing lagi. Pemimpin, bagaimana menurut Anda kita bisa mencapai kerja sama jangka panjang? Karat menjadi tegak. Tampak jauh lebih serius dibandingkan saat pertama kali memasuki ruang konferensi. Sangat mudah. Investasi perusahaan Anda di Binghu kami setidaknya 3 miliar M. Sebagai imbalannya, Binghu akan memberikan 60% dari kontrak pengadaan terpusat kepada perusahaan Anda dalam 15 tahun ke depan. Setelah jeda, Susing Chai menceritakan kondisi danau glasial. Ah, investasi 3 miliar M emas?
Luz dan Zhao Bo tercengang lagi. Meskipun saya tahu bahwa persyaratan yang diajukan Bing Hu tidak sederhana setelah melihat daftar pembelian tadi, saya tidak menyangka jumlahnya akan begitu besar. Namun pada saat ini, Su Xing berbicara lagi dan berkata, "Kalian berdua, alasan kami mengusulkan jumlah investasi sebesar itu bukan karena kinerja kami sendiri, melainkan untuk tujuan pengembangan bersama. Pertama-tama, dengan jumlah investasi ini, Bing Hu akan dengan penuh semangat mendukung kebijakan perusahaan. Kedua, ketika skala keseluruhan perusahaan Anda meningkat, perusahaan Anda tidak hanya akan melayani pasar Danau Es kami, tetapi bahkan dapat menjangkau seluruh wilayah barat laut dan bahkan sebagian Asia Tengah dan Asia Barat dengan Danau Es sebagai titik tumpunya. Danau Es kami tidak jauh dari pelabuhan pedalaman di barat. Tidak terlalu jauh." Lonceng gemerincing. Tapi tepat ketika Su Xing ingin melanjutkan mengatakan sesuatu, nada dering telepon genggamnya tiba-tiba berdering. "Ambil dan lihatlah." Ekspresi Su Xing bergerak sedikit, lalu dia menatap kedua orang itu lagi. "Bos, permisi. Saya ada panggilan penting yang harus saya jawab. Anda bisa memikirkannya dulu." Bab 502. Bau yang familiar. "Kamu sibuk dulu." Melihat ini, Rus dan Zhao Bo buru-buru berdiri dan menanggapi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka tidak lagi berani memperlakukan pemimpin muda ini sebagai pemimpin kota tingkat kabupaten biasa. Pemimpin daerah mana yang berani minta modal 3 miliar rupiah sebagai patokan? Sungguh konyol bahwa dalam perjalanan ke sini, mereka juga mengatakan bahwa investasi sebesar 500 juta yuan adalah batu pemberat. Investasi sebesar ini seharusnya mendapat perhatian besar di beberapa kota setingkat prefektur di pesisir timur dan bahkan kota lapis kedua dan ketiga, apalagi kota setingkat prefektur di barat laut. Anda bisa mengandalkan investasi sebesar ini untuk memenuhi banyak tuntutan. Hasil. Dengan cara ini, Direktur Du dan Direktur Zuo, kalian juga memberi kedua bos ruang untuk berpikir dan berdiskusi. Memalingkan kepalanya, Su Xing berkata kepada Zuo Suezong dan Du Jianshan. "Baiklah, pemimpin." Mendengar ini, keduanya saling memahami dan tahu bahwa Su Xing ingin memberi ruang untuk diskusi. Mereka segera berdiri dan memberi isyarat kepada Rus dan Zhao Bo, lalu mengikuti Su Xing keluar dari ruang konferensi. Apa yang harus dilakukan sekarang? Investasi 3 miliar emas bukanlah jumlah yang kecil. Saling memandang. Nafsu menatap Zhao Bo. "Tuan Lu, mengapa Anda tidak menghubungi kantor pusat?" Investasi 3 miliar memang besar, tetapi nilai kontrak yang diberikan Bing Hu jauh lebih tinggi daripada yang kami pesan sebelumnya. Dan itu persis seperti yang dikatakan Sekretaris Su. Setelah kami mulai berproduksi di sini, pasar yang akan dijajaki di masa depan tidak hanya wilayah barat laut Kerajaan Xia. Yang terpenting adalah setelah berinvestasi 3 miliar, kami masih bisa mendapatkan beberapa kebijakan dukungan perusahaan dari Bing Hu. Setelah berpikir sejenak, Zhao Bo mengutarakan pendapatnya. "Itu?" Rus melirik peta dunia Blue Star yang tergantung di dinding ruang konferensi. Bertanya? "Tanyakan. Anda juga telah melihat situasi Danau Bing Hu saat ini. Masih banyak lahan yang belum dikembangkan di sekitarnya. Jika Anda membangun pabrik sekarang dan mendapatkan lahannya, Anda mungkin bisa menghemat banyak uang dengan memanfaatkan kebijakan preferensial. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menginginkannya nanti. Jika kita berinvestasi membangun pabrik di Bing Hu, biaya lahannya akan cukup besar. Oke. Kita bisa melakukan yang terbaik untuk kantor pusat. Sekalipun kantor pusat tidak menyetujui investasi 3 miliar, 2,5 miliar atau 2 miliar, kita masih bisa bernegosiasi dengan Bing Hu. Saat ini, investasi 100 juta yuan saja tidak cukup." Menganggukkan kepalanya. Rus kemudian mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi sebuah nomor telepon. Di sisi lain, Su Xing menjawab telepon segera setelah dia meninggalkan kantor. Direktur Siang. Awalnya, Su Xing tidak akan menjawab telepon dengan mudah dalam situasi ini, tetapi ketika dia melihat bahwa panggilan itu dari Siang Hong Song, yang berada jauh di luar negeri, Su Xing berpikir ada sesuatu yang mendesak di sana, jadi dia membuat pengecualian khusus. "Pemimpin, sepertinya saya mendapat masalah saat kita merekrut investasi." Tak lama kemudian, suara Siang Hong Song yang penuh kekhawatiran dan menyalahkan diri sendiri terdengar melalui telepon. "Tertimpa masalah? Ada apa?" "Jangan khawatir. Kalaupun terjadi apa-apa, masih akan ada danau glasial utuh di belakangmu." Ekspresi Su Xing berubah dan dia langsung berkata,
dapat didengar bahwa ada sesuatu yang salah dengan keadaan Siang Hong Song. Meskipun Susing tidak terlalu memperhatikan operasi investasi luar negeri ini, bukan berarti Siang Hong Song yang memimpin tim dan mengabaikannya. Malahan, banyak berita akan dikirim ke kantor Susing terlebih dahulu. Pemimpin, saya bertemu dengan produsen kendaraan energi baru tadi sore, dan mereka sekarang akan menandatangani perjanjian investasi dengan kami. Meskipun Siang Hong Song merasa sedikit hangat setelah mendengar kenyamanan Susing, suaranya semakin pelan. Menandatangani perjanjian investasi itu bagus. Mereka tetap produsen kendaraan energi baru. Mereka bisa menutupi kekurangan pasar yang terungkap setelah perusahaan mobil serier mundur. Susing tampak bingung. Utamanya, ketika saya menghubungi mereka sebelumnya, untuk membangkitkan minat investasi mereka, saya katakan dengan santai bahwa lahan yang saat ini belum dikembangkan di Ice Lake dapat diberikan kepada mereka secara gratis selama 20 tahun, dan ada juga beberapa manfaat pajak. Siang Hong Song menarik napas dalam-dalam. Ini bukan masalah besar. Ingat waktu kamu pergi, aku bilang selama kita tidak membiarkan Danau Binghu mensubsidi uang untuk promosi investasi ini, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau dengan sisanya. Danau Binghu kita saat ini punya banyak lahan yang belum dikembangkan. Dan Danau Binghu kami tidak bergantung pada pembiayaan lahan untuk hidup, jadi tidak masalah untuk memberikannya secara gratis. Setelah jeda sejenak, adegan percakapan antara keduanya saat Siang Hong Song meninggalkan Danau Es langsung muncul di benaknya. Ketua, yang terpenting adalah tempat yang diminati perusahaan ini adalah kawasan wisata budaya Binghu, dan agak luas. Untuk berjaga-jaga, Tuan Zhong pergi ke sana. Siang Hong Song di ujung telepon menghela napas lega. Jadi karena ini, tidak apa-apa. Ice Lake Culture and Tourism akan menyediakan lahannya secara gratis, dan Ice Lake Culture and Tourism akan memberikan keringanan pajak tertentu kepada Ice Lake Cultural Tourism. Dan berapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh perusahaan mobil baru. Yang terpenting, Danau Binghu kami memiliki sumber daya angin yang melimpah, yang dalam arti tertentu sangat cocok untuk perusahaan kendaraan energi baru semacam ini. Susing segera berkata lagi. Pemimpin, apakah menurutmu kontrak ini bisa ditandatangani? Siang Hong Song sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dengan apa yang baru saja kamu katakan. Susing menjawab tanpa ragu. Meskipun Danau Es kini telah dianeksasi oleh Kabupaten Asai dan wilayah administratifnya telah meluas lebih dari 2 atau 3 kali lipat, nyatanya, wilayah pengembangan utama saat ini masih berupa lahan seluas sekitar 45 km yang dikuasai oleh pariwisata budaya Danau Es. Harga tanah di Glacier Lake juga merupakan yang tertinggi di bagian area ini. Namun apakah pariwisata budaya Binghu dipindahkan atau tidak, pada dasarnya hanya masalah anggukan dan sepatah kata. Setelah jeda. Sebelum Siang Hong Song bisa menjawab, Susing bertanya lagi dengan santai. Ngomong-ngomong, berapa banyak lahan yang direncanakan akan diakuisisi oleh perusahaan kendaraan energi baru ini? Totalnya 1.500 hektar. 1.400 hektar di kawasan industri dan 100 hektar di kawasan bisnis. Siang Hong Song menjawab dengan suara rendah. 1.500. Berapa banyak? Lebih baik tidak mendengarkan. Begitu Anda mendengarnya. Susing tertegun sejenak. Pada saat yang sama, saya juga mengerti mengapa Siang Hong Song bereaksi seperti itu di awal. Karena ada Binghu Group, Binghu Culture, Su Medical, Taiko Li dan gedung perkantoran bisnis lainnya di distrik bisnis Binghu, harga tanah telah melonjak dan bahkan menjadi yang tertinggi di Binghu. Kawasan industri juga semakin makmur. Harga lahan seluas 1.500 hektar di kedua tempat tersebut jelas bukan jumlah yang kecil jika mengikuti kebijakan lelang lahan yang lazim. Yah, ini permintaan di fase pertama. Jika pasar kendaraan energi baru bisa dikembangkan, mungkin akan meningkat di periode selanjutnya. Siang Hong Song berkata lagi. Berapa banyak investasi yang direncanakan perusahaan kendaraan energi baru ini di lahan seluas itu? Sepertinya saat ini pasar untuk kendaraan energi baru di Blue Star tidak besar. Kita tidak bisa menjanjikan lahan gratis untuk mereka, dan mereka akan buka mulut. Hal semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya di Kerajaan Xia. Beberapa pengusaha memanfaatkan kebijakan ini untuk mendapatkan tanah dengan harga murah dan tidak mengembangkannya selama 20 tahun, lalu akhirnya menjualnya dengan harga tinggi. Susing tidak dapat menahan diri untuk menjawab. Investasi tahap pertama adalah 5 miliar M. Setelah kontrak ditandatangani, orang-orang akan segera diutus untuk mendaftar dan membayar jumlah investasi yang sebenarnya. Konstruksi akan dimulai pada saat yang sama. Siang Hong Song buru-buru menjawab.
Jumlah registrasi yang dibayarkan sebesar 5 miliar. Ini untuk sementara waktu. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Pasang surutnya air laut, dan hari libur Hari Nasional Kerajaan Sia berlalu dengan cepat. Ketika berbagai kota di Kerajaan Sia mulai mengumumkan hasil pariwisata Hari Nasional tahun ini satu demi satu, para pekerja migran biasa sudah mulai bekerja seperti biasa. Kabupaten Jinlou, di pintu masuk gedung kantor urusan pemerintahan. Meng Yang, orang pertama yang bertanggung jawab, dan Zhang Yunhai, yang baru saja dipindahkan ke Kabupaten Jinlou, keluar satu demi satu. Pemimpin, saya belum menghubungi perusahaan yang didanai asing. Mengambil 2 langkah cepat, kata Zhang Yunhai. Usahakan saja untuk menghubungi mereka. Yang diinginkan para petinggi kali ini adalah sikap. Dan kami di Kabupaten Jinlou bukanlah kekuatan utama. Semuanya tergantung pada situasi di kota. Memalingkan kepalanya untuk melihat Zhang Yunhai, Meng yang melambaikan tangannya. Baiklah. Zhang Yunhai menghela napas lega. Tapi sebelum Zhang Yunhai bisa berbicara, Meng yang bertanya lagi. Ngomong-ngomong, saya lihat pejalan kaki di jalan-jalan kabupaten 2 hari ini lebih sedikit dibandingkan 2 hari sebelumnya. Apa karena orang-orang yang sedang liburan belum masuk kerja? Bapak Pimpinan, seluruh pegawai negeri sipil dan instansi publik yang sedang menjalani cuti terpusat telah kembali bekerja, kecuali beberapa yang belum membatalkan cuti karena alasan lain. Zhang Yunhai berkata dengan tergesa-gesa. Lalu kenapa sepertinya tidak banyak orang di jalan? Meng yang sedikit mengernyit dan langsung berhenti. Pemimpin, mungkin karena danau es. Dia ragu sejenak. Zhang Yunhai lalu berbisik. Danau es? Apa yang terjadi di sana? Melihat ekspresi tertekan Zhang Yunhai, jantung Meng yang berdebar kencang. Entah kenapa, aku mencium aroma yang familiar saat itu. Aku selalu merasa adegan ini seperti terjadi di suatu tempat, tapi untuk sementara aku tidak bisa mengingat lokasi spesifiknya. Bab 503. Setidaknya harus ada kota dengan perencanaan terpisah. Bing Hu sedang merekrut banyak pekerja baru-baru ini. Kalian juga tahu situasi ketenaga kerjaan tahun ini. Setelah mendengar berita itu, tidak hanya Kabupaten Jinlou kita, tetapi juga para pekerja migran yang menganggur dari kota Jiuge, kota Wei, dan bahkan provinsi Xinjiang pergi ke Bing Hu. Dalam 2 hari terakhir, belum lagi tiket kereta ke Ice Lake, tiket bus pun sangat ketat. Ikuti ritme ini dan lanjutkan. Tenaga kerja di beberapa daerah di sekitar kita cepat atau lambat akan terkuras habis. Aduh. Sebuah desahan. Mungkin hanya dia yang bisa mengerti apa yang dirasakan Zhang Yunhai saat ini. Khususnya ketika saya mendengar bahwa Bing Hu telah mulai merekrut anggota tim kepemimpinan kota tetap beberapa waktu lalu, perasaan itu terasa sangat kuat. Seandainya saya tetap tinggal di Kabupaten Asai, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan membuat lebih banyak kemajuan. Namun, setelah penyesuaian level danau es kali ini, kemungkinan untuk membuat kemajuan lebih lanjut sangat tinggi. Setidaknya akan jauh lebih baik daripada di Kabupaten Jinlou. Apakah Anda masih merekrut banyak pekerja? Bukankah Anda bilang semua perusahaan tipe R sudah mundur? Mendengar keseluruhan ceritanya, Meng yang mengerutkan kening dan menjadi semakin bingung. Saya dengar Bing Hu sedang bekerja keras membangun universitas kedua, tanpa batasan investasi. Zhang Yunhai tanpa sadar merapikan rambutnya ke belakang. Hah? Kamu sudah punya Ice Lake College di sana, dan kamu masih belum puas? Mata Meng yang melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya dengar hal itu sudah diputuskan bersama Dinas Pendidikan Provinsi kami saat menyelenggarakan Universiade Provinsi beberapa waktu lalu. Ini adalah Universitas Kedokteran Negeri, yang didanai dan diselenggarakan oleh kota Bing Hu. Sebenarnya, hal itu tidak mengherankan jika Anda memikirkannya. Sekarang ada begitu banyak pakar dan profesor medis terkemuka di Bing Hu. Dengan gaya susing, bagaimana mungkin dia tidak mendirikan universitas? Ini hanya masalah beberapa tahun kemudian atau beberapa tahun lebih awal. Suara Zhang Yunhai mengandung sedikit emosi. Meskipun Universitas Kedokteran Bing Hu baru saja diluncurkan, untuk beberapa alasan, ia tampaknya telah melihat bahwa 2 universitas terkemuka akan muncul di Bing Hu dalam waktu dekat. Dan semuanya adalah jenis yang melampaui 985 universitas Lanshi. Setelah jeda, Zhang Yunhai menambahkan, melihat situasi terkini di Danau Bing Hu, Universitas Kedokteran ini jelas bukan universitas kecil. Jika Universitas Kedokteran Negeri ini mulai menerima mahasiswa, daya tarik Bing Hu bagi masyarakat sekitar akan melonjak signifikan,
dan mereka bahkan mungkin membeli rumah dan menetap di Binghu sehingga anak-anak mereka dapat kuliah di universitas yang bagus. Kami yang tinggal di wilayah barat laut mungkin tidak terlalu menyukai Binghu College yang swasta, tetapi kami sangat merekomendasikan Universitas Kedokteran Negeri. Pergi ke Binghu untuk membeli rumah, menetap, dan kuliah? Saya rasa kekhawatiran Anda tidak perlu. Penerimaan mahasiswa Binghu College tahun ini ditargetkan untuk seluruh provinsi. Jadi, meskipun Binghu Medical University benar-benar menjadi universitas ternama di masa depan, universitas ini harus memberikan preferensi kebijakan bagi mahasiswa dari seluruh provinsi. Jadi, Hukou juga dapat menikmati tiket masuk istimewa di Kabupaten Jinlou kami. Tetapi jika Binghu ingin membatasi kebijakan pendaftarannya ke kota Binghu, kota itu setidaknya harus menjadi kota dengan perencanaan negara bagian yang terpisah. Namun menurut Anda apakah hal ini mungkin? Sudah berapa hari sejak Binghu menjadi kota setingkat kabupaten? Meng yang melambaikan tangannya sedikit masam, dan pada akhirnya dia tidak lupa menambahkan. Saya pikir alasan penting lainnya mengapa Binghu giat berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk memperbaiki data PDB tahun ini. Ada masalah dalam kegiatan promosi investasi luar negeri mereka, dan mereka harus mengatasinya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada atasan? Mengambil data? Itu mungkin. Zhang Yunhai menggaruk kepalanya dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Itu tidak mungkin, tetapi 100% mungkin, jadi Anda bisa tenang dan tidak perlu khawatir tentang penduduk sekitar yang pergi ke Binghu untuk membeli rumah agar anak-anak mereka bisa kuliah. Upaya berbicara. Mereka berdua telah tiba di gerbang. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Baiklah. Putaran pertama data investasi akan diumumkan secara internal dalam beberapa hari, dan kami harus tetap sibuk akhir-akhir ini. Itu sudah pasti. Pada saat yang sama, tepat ketika Meng Yang dan Zhang Yunhai merasa bahwa Binghu mempekerjakan banyak orang hanya untuk mengumpulkan data. Gedung urusan pemerintahan Binghu. Susing mengangkat tangannya untuk memeriksa waktu, lalu menatap Du Jianshan di seberangnya. Direktur Du, jam berapa rapat untuk manajer menengah dan atas kita dijadwalkan? Pemimpin, sekarang jam 2 siang. Du Jianshan berkata cepat-cepat. Baiklah, sebelum itu, kita akan bertemu Tuan Lu dari Aus Elevator dan menandatangani kontrak rencana investasi yang telah diputuskan hari itu, agar Aus Elevator dapat memulai pembangunan bersama dengan proyek besar yang dimenangkan oleh Direktur Siang. Susing mengangguk. Ngomong-ngomong, setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan Siang Hongzong hari itu, saya menunggu lama sebelum kembali ke ruang konferensi. Kedua belah pihak melakukan percakapan. Akhirnya, OS Elevator menginvestasikan 2,5 miliar M di Binghu untuk membangun pabrik Xiaguo, dan Binghu mencapai perjanjian kerjasama dengan 60% volume pengadaan terpusat lift dalam 15 tahun ke depan dan insentif pajak terkait. Adapun tanahnya, Ice Lake tidak memberikan diskon atau pengecualian. OS Elevator perlu membelinya langsung dari Ice Lake Group. Lagi pula, Binghu telah berjanji untuk menyediakan 60% dari nilai pembelian. Jika tanah tersebut diberikan secara gratis, itu bukan promosi investasi melainkan pemborosan uang. Oke, kontrak terkait sudah dikirim oleh OS Elevator. Saya sudah memeriksanya di Departemen Hukum. Tidak ada masalah. Bisa langsung ditandatangani, kata Du Jianshan cepat. Tepat ketika Susing ingin mengatakan sesuatu lagi, Du Jianshan tiba-tiba berkata dengan sedikit khawatir. Ketua, bukankah Anda berencana pergi ke Yancheng hari ini? Kalau ada rapat jam 2 siang, masih bisa datang tepat waktu? Rapat ini banyak prosedur dan hal yang harus diputuskan. Bagaimana kalau kita majukan? Tidak perlu. Aku hanya perlu sampai di Bandara Jiuge jam 9 malam ini. Tiket kereta ke kota Jiuge sudah dibeli. Susing melambaikan tangannya. Serahkan pada Du Jianshan, jangan khawatir. Wah, alangkah hebatnya kalau kita juga punya bandara. Jadi kita tidak perlu terlalu sering bepergian ke tempat lain, dan akan jauh lebih nyaman bagi perusahaan-perusahaan yang didanai asing untuk bermukim. Saya tidak tahu apakah itu tidak disengaja atau disengaja, Du Jianshan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Bandara? Susing perlahan bersandar di kursi dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak lama kemudian dia perlahan berdiri dan berkata, "Ayo kita tanda tangani kontraknya dulu." Matahari terbenam miring ke bawah. Dengan diresmikannya pembangunan Universitas Kedokteran Binghu,
Semakin banyak pula pekerja berpakaian kerja yang beraktivitas di kedai makanan ringan khusus di jalan pejalan kaki di kawasan inti Binghu. Sehubungan dengan hal ini, wisatawan dari seluruh dunia tidak hanya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, tetapi bahkan memiliki beberapa harapan yang samar-samar. Hanya karena danau glasial selalu seperti ini. Tak lama lagi, sebuah tempat yang sangat mengejutkan akan muncul. Banyak turis bahkan berpikir bahwa Ice Lake TV kemungkinan besar akan meluncurkan acara baru yang sukses. Lagi pula, sejak drama kostum The World's nomor 1 meledak ratingnya, Binghu TV telah sibuk dengan upacara pembukaan Universiade Provinsi. Saat ini, Universiade Provinsi telah berakhir. Sesuai praktik yang biasa, Ice Lake TV pasti akan bergabung dengan Ice Lake Culture untuk meluncurkan drama baru. Jangan katakan itu dulu. Perasaan masyarakat dan wisatawan terkadang cukup maju. Jalan Longcheng, Stasiun TV Binghu. Xing Jianhai, Direktur Stasiun TV, sedang duduk di kantornya bersama Direktur Produksi yang baru dipromosikan, mengobrol tentang proyek baru. Stasiun TV Binghu saat ini tidak berbeda dengan stasiun-stasiun yang mapan dan kuat di provinsi-provinsi maju dalam hal kepegawaian dan pendanaan. Satu-satunya yang disesalkan adalah Binghu TV tidak memiliki menara TV yang menonjol. Sutradara, sudah hampir akhir tahun. Haruskah kita menayangkan ulang tema anti-perang, Bright Sword? Bright Sword, kita belum pernah ditayangkan ulang sejak diluncurkan. Penayangan ulang di akhir tahun seharusnya masih mendapatkan rating yang bagus. Setelah jeda, Direktur Produksi meletakkan materi di tangannya dan menatap Xing Jianhai. Jangan khawatir dulu, saya sudah menghubungi Tuan Sue dari Binghu Wenhu dalam 2 hari terakhir untuk melihat apakah kita bisa membuat drama bertema militer modern. Renungkanlah sejenak, kata Xing Jianhai. Hah? Kita mau mulai proyek baru? Direktur Produksi ragu-ragu. Apa? Ada masalah? Taiwan kita saat ini punya dana yang melimpah, jadi tidak ada masalah sama sekali untuk memproduksi subjek seperti itu. Xing Jianhai menatap Direktur Produksi. Direktur, dana kami baik-baik saja, tetapi tim kepemimpinan eksekutif Binghu telah keluar, dan seorang pemimpin baru akan memimpin stasiun TV kami. Saya khawatir. Direktur Produksi menjawab dengan cepat. Hah? Daftar pemimpin tetapnya sudah keluar? Xing Jianhai sedang makan. Sudah keluar. Baru keluar jam 5.30 sore, tapi belum diumumkan ke publik. Itu pesan yang dikirim ke saya oleh rekan di kantor. Direktur Produksi mengangguk. Siapa saja pemimpin yang berdiri? Begitu Anda mendengarnya. Xing Jianhai langsung bertanya. Bab 504. 2 jalan lagi akan dibangun. Sesuai urutannya, kecuali para pemimpin besar. Sebuah makanan. Xing Jianhai tidak lupa menambahkan satu kalimat. Meskipun butuh waktu lama bagi Binghu untuk membentuk tim tetap kali ini, Su Xing, pemimpin tertinggi, adalah jiwa Binghu, baik di mata manajer menengah dan senior maupun di hati karyawan akar rumput. Selain itu, anggota tim yang tersisa benar-benar tidak memiliki posisi yang jelas. Khususnya untuk beberapa karakter inti, saya merasa siapapun bisa menduduki peringkat kedua. Direktur, kali ini Binghu kita telah memilih total 6 direktur eksekutif, dan yang kedua adalah Direktur Du Jianshan. Sang produser berpikir sejenak dan menjawab. Direktur Du Jianshan? Mendengar nama pilihan kedua, ekspresi Xing Jianhai sedikit terkejut tetapi dia segera memperoleh pemahaman. Ya, Direktur Du pernah bekerja di Universitas Qinghua. Visi dan pengetahuannya termasuk yang terbaik di Binghu. Kedepannya, beliau akan mampu berkomunikasi dengan negara-negara asing dan tidak akan takut pada pemimpin tingkat tinggi. Selain itu, beliau memiliki keunggulan di bidang pertanian, dan kami memiliki banyak sumber daya di bidang ini. Inilah kekurangan kami saat ini. Direktur, analisis Anda serupa dengan alasan yang disampaikan para pemimpin puncak dalam rapat, Tuan Du. Oh, sekarang saya harus memanggil Anda Wali Kota Du. Selanjutnya, beliau akan bertanggung jawab penuh atas urusan politik Binghu. Sutradara produksi mengacungkan jempol kepada Xing Jianhai dengan penuh kekaguman. Pada saat ini, Xing Jianhai bertanya lagi. Jadi, orang ketiga yang bertanggung jawab adalah Direktur Zuo Suezong Zuo? Sepertinya tidak ada orang lain selain dia yang memenuhi syarat untuk posisi ini. Ya. Penanggung jawab ketiga adalah Direktur Zuo. Dia akan bertanggung jawab terutama atas pekerjaan terkait konstruksi perkotaan, pendidikan,
dan keamanan publik. Sang produser mengangguk. Bagaimana dengan pilihan keempat? Aku penasaran banget siapa yang akan dipilih. Xing Jianhai menjepit jari-jarinya tanpa sadar. Faktanya, sebagai direktur Binghu TV, tingkat administratifnya sudah sebagai asisten peneliti sejak di Hui TV. Secara teori, ia mungkin juga menjadi anggota tim tetap kali ini. Namun sifat unit Binghu TV berbeda dengan unit lain di Binghu. Oleh karena itu dia ditakdirkan untuk tidak menjadi salah satu dari mereka. Pilihan keempat adalah Xiang Hongzhong, mantan direktur kantor. Selanjutnya, beliau akan bertanggung jawab penuh atas kinerja Pelabuhan Ekonomi Binghu, Pelabuhan Perdagangan Luar Negeri, dan Pelabuhan Perpajakan kami. Direktur produksi menyebutkan nama itu. Direktur Xiang adalah orang keempat. Jika dua yang pertama masih diharapkan oleh Xing Jianhai, Xiang Hongzhong benar-benar di luar dugaan. Jika ditempatkan di kabupaten lain, jabatan direktur kantor akan menjadi batas tertinggi pendidikan formal. Sekalipun Binghu adalah kota setingkat kabupaten provinsi dengan jenjang yang lebih tinggi daripada kabupaten biasa, jabatan direktur kantor paling tinggi hanya asisten peneliti. Hasilnya, ia kini menjadi pilihan keempat Ice Lake, yang setara dengan promosi mendadak. Selain itu, pemimpin pertama dan kedua Binghu sama-sama berada di tingkat patroli kedua. Kedepannya, dengan perkembangan Binghu, tingkat administratif Xiang Hongzhong mungkin akan lebih tinggi lagi. Saya dengar Direktur Xiang memberi Binghu kesepakatan investasi emas senilai 5 miliar M beberapa hari yang lalu, dan dia aktif memanfaatkan hubungan bisnisnya sebelumnya untuk mengambil keuntungan di pasar Shenzhen. Para pemimpin besar pasti akan mengandalkannya. Wajah Direktur Produksi menunjukkan sedikit emosi. 5 miliar M emas. Ya ampun, kalau begitu, tidak mengherankan sama sekali kalau dia jadi pilihan keempat. Untuk sesaat, Xing Jianhai bahkan mengacungkan jempol. Proyek investasi semacam ini cukup eksplosif di kota manapun di negara bagian Xia, termasuk kota-kota lapis pertama, belum lagi kemungkinan akan ada hal-hal eksplosif yang lebih besar lagi di masa mendatang. Pilihan kelima adalah Sekretaris Luo, penanggung jawab Kabupaten Asai. Selain memimpin keseluruhan pekerjaan Kabupaten Asai, beliau juga akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan pelabuhan lalu lintas Binghu kami. Produser berbicara lagi. Sekretaris Luo juga mengambil alih pekerjaan terkait persimpangan lalu lintas. Jadi, pemimpin berpikir bahwa penggabungan Kabupaten Asai ke Danau Binghu tidak cukup menyeluruh, dan ingin memisahkan kabupaten tersebut dan membentuk distrik? Kalau tidak akan ada pengaturan seperti itu sama sekali. Xing Jianhai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Seharusnya begitu. Pertanyaan Xing Jianhai jelas tidak pantas bagi sutradara produksi. Ia sempat bingung, lalu mengangguk setuju. Bagaimana dengan yang terakhir? Apakah dia yang bertanggung jawab atas pelabuhan budaya kita? Xing Jianhai menegakkan tubuh. Yang terakhir adalah Direktur Tang Junian, yang bertanggung jawab atas pelabuhan budaya. Direktur produksi mengangguk. Biro Tang? Sosok itu langsung muncul dalam pikiran Xing Jianhai. Meskipun saya tidak banyak berhubungan dengan Tang Junian, semua orang tahu bahwa tanpa upaya dan kerja kerasnya di Museum Danau Es atau reruntuhan kota kuno di dataran tinggi dan peninggalan budaya terbaik yang digali kemungkinan besar tidak akan tersisa di Danau Es. Peninggalan tersebut telah dipinjamkan oleh Museum Nasional Tiongkok sejak lama. Sekarang biarkan dia menjadi orang yang bertanggung jawab nomor 6, kemungkinan besar karena Binghu dapat terus mengolah dan memperluas warisan sejarah dan budayanya, sehingga Binghu dapat menjadi bagian dari daftar kota sejarah dan budaya terkenal di Kerajaan Xia. Lalu, untuk proyek-proyek baru seperti itu, kami akan menunggu sampai otoritas yang lebih tinggi mengumumkan penunjukannya secara resmi, lalu kami akan pergi ke Biro Tang untuk melihat izin apa yang telah diberikan otoritas yang lebih tinggi kepada stasiun kami. Apapun yang terjadi pada akhirnya, setidaknya kami harus meminta izin. Pikirkan sejenak, kata Xing Jianhai. Direktur, itu yang baru saja saya katakan. Tapi saat rapat, ada berita yang saya tidak tahu benar atau tidak. Kalau benar, status stasiun kita di Binghu tidak akan rendah lagi. Pada saat ini, Direktur produksi merendahkan suaranya tanpa sadar. Statusnya tidak rendah? Bagaimana ya? Ekspresi wajah Xing Jianhai berubah. Dikatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, para pemimpin secara khusus membahas langkah-langkah pencegahan manajemen di beberapa unit. Selain Universitas Kedokteran Binghu dan Klinik Desa Binghu, stasiun TV Binghu kami menyatakan bahwa jenjang kepemimpinan unit-unit ini tidak dibatasi oleh departemen yang lebih tinggi.
Seperti di beberapa daerah, kepala sekolah menengah atas utama di daerah tersebut lebih tinggi jabatannya daripada Direktur Biro Pendidikan Daerah. Direktur Produksi melirik ekspresi Xing Jianhai tanpa sadar sebelum melanjutkan. Tapi pemimpin saat ini hanya menyebutkannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya harus menunggu sampai pemimpin kembali dari Yancheng. Mendengar hal ini, sebelum Direktur Produksi dapat mengatakan apapun lagi, meskipun semua orang tahu apa artinya jika hal ini menjadi kenyataan, Xing Jianhai melambaikan tangannya. Ini bukan hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk proyek ini. Baik, Direktur. Saya akan pergi ke Binghu Culture nanti. Saya dengar Binghu Culture telah mempersiapkan proyek drama sejarah berskala besar dalam 2 hari terakhir. Bagus. Seperti yang semua orang tahu. Tepat ketika Xing Jianhai dan Direktur Produksi sedang mengobrol tentang daftar tim kepemimpinan. Su Xing telah tiba di stasiun kereta cepat Binghu, dan dia ditemani oleh Du Jianshan dan Zuo Suezong. Mungkin butuh 2 minggu bagiku untuk pergi ke Yancheng kali ini. Kalau terjadi apa-apa dengan Danau Binghu, kita bisa menelepon dan berkomunikasi kapan saja. Mengangkat tangannya dan melirik waktu. Su Xing berkata pada mereka berdua. Hah? 2 minggu? Lama banget? Wajah Du Jianshan menunjukkan sedikit keterkejutan. Selain tugas pelaporan, saya ingin memperkenalkan beberapa talenta ke berbagai sekolah bergengsi untuk Binghu kita. Seperti yang kalian lihat di pertemuan sore tadi, Binghu kita tidak memiliki banyak talenta cadangan yang hebat. Selanjutnya, kantor kecamatan harus didirikan di kawasan bisnis, dan kantor kecamatan harus didirikan di stadion. Ada juga unit-unit setingkat biro yang perlu ditambah satu persatu. Terlalu banyak tempat yang membutuhkan tenaga kerja. Benar. Saat ini, mereka yang mendaftar ujian Binghu kami pada dasarnya datang untuk melamar posisi pegawai negeri sipil atau untuk stabilitas lembaga publik. Meskipun banyak dari mereka memiliki gelar pascasarjana, gelar pertama mereka pada dasarnya berasal dari universitas yang sangat biasa. Jarang sekali melihat orang terkenal. Siswa sekolah. Ini juga merupakan masalah umum di wilayah barat laut kami. Zuo Suezong mendesah sedikit. Bab 505. Kita bisa masuk kembali ke Danau Es. Itulah sebabnya saya ingin tinggal di Yancheng beberapa hari lagi setelah saya melaporkan pekerjaan saya. Su Xing mendesah sedikit. Meskipun kualifikasi akademis tidak mewakili segalanya, tidak dapat disangkal bahwa lulusan yang kualifikasi akademis pertamanya berasal dari universitas ternama jauh lebih unggul daripada siswa lokal biasa dalam hal penglihatan dan kemampuan belajar. Fakta bahwa 90% pengusaha terkenal tingkat pertama di Asia lulus dari sekolah bergengsi menggambarkan masalah tersebut. Belum ada angkatan pertama lulusan Binghu College. Setiap kali mereka datang dan pergi, akan ada jeda 4 tahun tambahan. Hanya setelah angkatan pertama mahasiswa berprestasi Binghu College lulus dalam 4 tahun, Binghu dapat meringankan kesulitannya saat ini. Ketua, Anda berencana kuliah di universitas mana? Apakah Anda akan kuliah di Universitas Qinghua? Kalau iya, saya akan mengaturnya untuk Anda. Du Jianshan yang berada di sebelahnya mendengar pengaturan Su Xing dan berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun Du Jianshan sekarang telah menjadi orang Binghu sepenuhnya, tidak ada ketidakbahagiaan di Universitas Qinghua ketika ia meninggalkan Universitas Qinghua, dan komunikasinya dengan pimpinan Universitas Qinghua yang relevan bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Khususnya setelah Du Jianshan memberitahu Universitas Qinghua tentang pendirian lembaga penelitian Universitas Haixi Jiaotong di Binghu, kita dapat dengan jelas merasakan bahwa Universitas Qinghua ingin menghalangi Universitas Haixi Jiaotong. Universitas Qinghua? Berpikir sejenak. Su Xing menggelengkan kepalanya. Universitas Qinghua dan Universitas Yancheng tidak akan ke sana untuk sementara waktu, terutama Universitas Yakuo Renmin, Universitas Sains dan Teknologi Yancheng, dan universitas-universitas ternama lainnya. Oke, pemimpin. Setelah mendengar ini, Du Jianshan mengangguk, tetapi tidak bertanya mengapa. Sekian untuk saat ini, mari kita berkomunikasi kapan saja jika terjadi sesuatu pada Danau Binghu. Su Xing mengangkat tangannya dan melirik waktu, lalu berkata, Pada siang hari, matahari berada tinggi di langit. Menatap sekeliling lokasi pembangunan Universitas Kedokteran Binghu, para pekerja konstruksi tampak seperti semut kecil, sibuk berkelompok. Di bawah konstruksi intensitas tinggi seperti itu. Meskipun baru beberapa saat, tampilan lokasi konstruksi telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Berbagai lubang pondasi, area parkir bawah tanah,
dan laboratorium bawah tanah ditata silih berganti dari ujung barat hingga ujung timur. Sungguh spektakuler. Daftar pemimpin tetap Binghu sudah keluar, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, di depan kantor departemen proyek, Liu Ming melihat gambar-gambar dan dengan santai berkata kepada Zhang Hancheng di sebelahnya. Dalam pemilihan terbuka Direktur Eksekutif Binghu ini, hampir ada konsensus dari atas ke bawah, yaitu, jika Zhang Hancheng tidak kembali ke Yanda, posisi kedua Binghu harus menjadi miliknya. Seperti yang kuharapkan, Ice Lake pada dasarnya telah menempatkan orang-orang yang paling tepat di posisi yang paling tepat. Jawab Zhang Hancheng. Apa kau benar-benar tidak memikirkan Binghu lagi? Dengan Lao Feng dan Lao Yang, ditambah keributan yang disebabkan oleh Kamar Dagang Negara R dan Konferensi Investasi Luar Negeri, perjalanan Xiao Su ke Yancheng kali ini jelas bukan laporan kerja biasa. Dan tim eksekutif Binghu yang baru terpilih mungkin harus segera menyesuaikan kuota lagi. Letakkan gambar-gambarnya. Liu Ming melanjutkan dengan santai. Paman, apa maksudmu? Zhang Hancheng tertegun sejenak. Cuma itu yang ingin kukatakan, terserah kau mau berpikir apa. Lagi pula, kali ini keributannya pasti besar. Selama Xiao Su mau bicara, perjanjian penugasan dari Yanda tidak akan ada artinya. Dengan mengatakan hal itu, Liu Ming berbalik dan berjalan ke kantor departemen proyek. Untuk sesaat, Zhang Hancheng tenggelam dalam pikiran mendalam. Tepat ketika tanggung jawab tim eksekutif Ice Lake dan setiap orang yang bertanggung jawab secara resmi diklarifikasi dan diprioritaskan. Hai Si, di gedung perkantoran bisnis terkemuka. Dua pria berusia 50-an dengan ekspresi getir menatap Si Kuan, Presiden Kamar Dagang Air Country di sofa, dengan memohon. Tuan Si Kuan, bisakah kita menyesuaikan kebijakan blokade di danau glasial itu? Setelah jeda, salah satu pria berusia 50-an berbicara. Nama pria itu adalah Junichiro Yamamoto, dan dia adalah Presiden Air Series Elevator di distrik Siaguo. Pria lain bernama Ito adalah Presiden Air Series Medical Equipment di Asia. Penyesuaian? Kenapa penyesuaian? Si Kuan mengerutkan kening. Tuan Si Kuan, Anda tidak tahu apa-apa. Sejak kami menerapkan kebijakan blokade di Binghu, Binghu baru-baru ini meluncurkan banyak strategi respons. Mereka juga telah meluncurkan lelang publik untuk pengadaan lift. Ada rumor di industri bahwa pesaing utama kami OS Elevator akan berinvestasi dan mendirikan pabrik di Binghu, dan dengan syarat ini telah memenangkan 60% dari kontrak pembelian lift Binghu untuk 15 tahun ke depan. Begitu terwujud, OS Elevator akan melampaui kami dan menjadi merek nomor 1 Blue Star. Junichiro Yamamoto berkata cepat-cepat. Bukankah itu hanya kontrak untuk pengadaan lift terpusat di kota setingkat kabupaten? Seberapa besarkah itu? Si Kuan menyipitkan matanya. Tuan Si Kuan, ini benar sekali. Binghu benar-benar bukan kota setingkat kabupaten biasa. Sejujurnya, pasar peralatan medis kita juga mengalami kerugian besar sejak blokade Binghu. Ito di sebelah Ping buru-buru mengambil alih pembicaraan. Pasar medismu juga merugi besar? Lucu sekali. Berapa banyak rumah sakit yang ada di Ice Lake? Melihat Ito mengeluh, Si Kuan mengerutkan kening lagi. Tuan Si Kuan, apa yang Anda ketahui tentang Binghu? Tidak banyak rumah sakit di Binghu, tetapi kantor pusat Sumedical yang terkenal ada di Binghu. Selain itu, Kuo Tian, seorang bos terkenal di dunia pengadaan medis, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Binghu. Sumedical tidak hanya mulai menarik peralatan kami, tetapi Kuo Tian juga telah menghubungi banyak pembeli di lingkaran tersebut untuk memboikot semua peralatan kami. Jika kebijakan tidak diadopsi sekarang, kerugian kita pasti akan melebihi imajinasi. Saat itu Ito benar-benar cemas. Tak seorang pun merasakan badai dahsyat yang kita derita belakangan ini lebih darinya. Setiap kali telepon berdering, itu berarti kabar buruk. Bahkan ada perasaan. Kali ini Kamar Dagang Tipe R memblokir semua kota setingkat kabupaten, tetapi tampaknya telah memprovokasi sebagian besar negara bagian Sia. Kantor pusat Sumedical ada di Binghu. Lambat laun, Si Kuan tidak lagi setenang sebelumnya. Baiklah. Sejauh yang kami tahu, pengendali sebenarnya di balik Sumedical sebenarnya adalah Binghu Group. Pikirkanlah, Sumedical saat ini sedang mengerahkan seluruh Blue Star. Setelah rumah sakit swasta di bawah Sumedical memblokir peralatan medis seri R kami. Bukan hanya volume bisnis distrik Siaguo yang akan terpengaruh, tetapi juga volume bisnis seluruh Blue Star akan sangat terpengaruh. Kata Ito lagi. Ini. Mata Si Kuan menyipit.
Jelas sekali. Ia tak pernah menyangka pemblokiran kota kecil setingkat kabupaten bisa berdampak sebesar itu. Bapak Shikuan, selain kedua industri kita, industri lain justru belum mencapai hasil yang diharapkan. Justru sebaliknya. Pada saat ini, Junichiro Yamamoto menambahkan. Industri lain? Bagaimana menjelaskannya? Shikuan sedang makan. Mari kita ambil contoh industri otomotif terlebih dahulu. Meskipun mobil seri R kita memiliki pangsa pasar yang tinggi di wilayah barat laut Kerajaan Xia, mobil-mobil itu adalah cahaya bulan putih di hati banyak orang di Kerajaan Xia. Namun, Danau Binghu merupakan pengecualian. Rata-rata upah karyawan di sana dan beberapa industri sangat tinggi, bahkan menyamai beberapa kota kelas 2 di pesisir timur. Begitu pula ketika orang-orang tersebut membeli mobil, mereka bahkan tidak mempertimbangkan apakah mobil itu hemat bahan bakar atau tidak. Pilihan pertama mereka saat membeli mobil pada dasarnya adalah BBA. Yang terpenting, untuk menghadapi kami, Ice Lake tampaknya sedang bernegosiasi dengan kekuatan pembuat mobil baru-baru ini. Setelah kekuatan pembuat mobil baru ini bangkit dengan dukungan Ice Lake, hal itu tidak hanya akan memengaruhi pasar Ice Lake di masa mendatang. Wilayah barat laut dan bahkan seluruh kerajaan Xia akan terkena dampaknya. Junichiro Yamamoto tersenyum pahit. Sebenarnya penanggung jawab perusahaan mobil seri R itu juga datang hari ini, namun yang bersangkutan tidak jadi hadir karena ada panggilan sementara dari kantor pusat. Memperkenalkan kekuatan baru? Mendengar hal ini, Shikuan mencondongkan tubuh ke depan dan kehilangan perasaan santai yang dimilikinya di awal. Yah, bukan itu saja. Sejak kami memblokir Ice Lake, produk-produk dari industri lain, seperti bahan kimia sehari-hari, telah menjalani pemeriksaan paling ketat saat melewati bea cukai. Hal ini tidak hanya memengaruhi waktu bea cukai kami, tetapi tingkat pengembalian bea cukai juga meroket. Kalau dibilang ini kebetulan, saya sungguh tidak percaya. Ito menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Adakah hal seperti itu? Bahkan adat istiadatnya. Tanpa sadar, Shikuan berdiri dan mulai mondar-mandir. Ya, benar sekali. Saya kemudian bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada desa Binghu di sana, dan penduduknya bukan orang biasa. Kemungkinan besar merekalah yang bertanggung jawab atas insiden itu. Ah, danau glasial ini. Bahkan adat istiadatnya. Untuk sementara waktu, Shikuan sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Kurang dari 1 jam setelah bertemu mereka berdua, Binghu menyegarkan pemahamannya tentang kota setingkat kabupaten berulang kali. Terutama hal terakhir yang mereka berdua katakan. Jika tidak ditangani dengan baik, akan berdampak besar pada produk seri R. Bapak Presiden, kami benar-benar tak sanggup lagi bertahan. Kalau tidak, kami takkan bisa datang kepada Anda, Bapak Presiden. Menurut Bapak, apakah sebaiknya kami datang? Setelah suasana hening cukup lama, keduanya saling berpandangan dan menatap Shikuan. Besok saya akan mencari orang untuk melakukan riset pasar. Kalau memang seperti yang Anda katakan, biarkan para manajer bisnis di kamar dagang menghubungi penanggung jawab Binghu dan mengatakan bahwa kita bisa masuk kembali ke Binghu sesuai kebijakan investasi sebelumnya. Danau es. Dengan cara ini semua masalah akan terpecahkan. Berbalik, Shikuan berkata dengan tekad. Bab 506. Bukankah seharusnya kita lebih murah hati? Bolehkah kita mengirim manajer bisnis kita untuk menemukan danau glasial itu? Mendengar usulan Ishizumi, Ito dan Yamamoto saling pandang, keduanya mampu memahami keraguan satu sama lain. Apa? Ada masalah? Melihat hal ini, Shikuan mengerutkan kening. Tuan Shikuan, bagaimana jika danau beku itu tidak setuju? Ito menggosok-gosokkan kedua tangannya. Kamu tidak setuju? Benar sekali. Ketika kami meninggalkan danau es, orang yang bertanggung jawab di sana mencoba bernegosiasi dengan kami lebih dari sekali, tetapi kami selalu menolak. Belakangan kami mendengar orang yang bertanggung jawab atas danau es itu pemarah. Sekali Anda membuatnya marah, akan sangat sulit untuk memperbaiki atau memperbaiki hubungan. Ito menggambar mulai menjelaskan. Kau khawatir tentang itu? Tidak mungkin. Kerja sama bisnis bukan tentang mengamuk dan memutus semua hubungan. Selama ada cukup manfaat, bahkan teman bebuyutan pun bisa duduk di meja perundingan dan berdamai. Shikuan tersenyum dan berjanji. Akan tetapi, sebelum keduanya dapat menjawab, Shikuan menambahkan. Jika semuanya gagal,
Anda dapat meminta manajer bisnis menghubungi Binghu terlebih dahulu. Jika penanggung jawab Binghu tidak bersedia, Anda bisa langsung berkonsultasi ke atasan Binghu. Saat ini, seluruh tingkat pemerintahan di Xia sedang berupaya keras untuk menarik investasi dan menciptakan lingkungan bisnis terbaik. Pada saat kritis ini, hanya dengan satu panggilan telepon dari petinggi, akankah Binghu berani menentang kebijakan menyeluruh? Temukan tingkat berikutnya di atas danau beku. Yamamoto mengusap dagunya, matanya berbinar. Benar. Meskipun kami menarik diri dari danau es, kami tidak menarik diri dari Provinsi Suking. Faktanya, kabupaten-kabupaten di sekitar danau es masih aktif mengembangkan pasar. Ikuti saja rencana yang baru saja kita bahas, dan pasti tidak akan ada masalah besar. Si Kuan mengambil kopinya dan menyeruputnya dalam-dalam. Oke. Keesokan harinya, matahari terbit. Meskipun libur hari nasional sudah lama berlalu, danau es masih dianggap berada di puncak musim turis. Selain bus-bus menuju bentang alam Yardang yang penuh sesak, bus-bus menuju peternakan pembibitan juga penuh sesak, karena sekarang adalah waktu terbaik untuk melihat hutan poplar. Saya tidak pernah membayangkan hutan poplar di danau es kita akan menjadi terkenal secepat ini. Stasiun kereta api Ice Lake Barat. Du Jianshan, yang sedang menyelidiki, mengamati seorang manajer wanita di sebelahnya. Wanita ini tidak lain adalah Li Mei, yang awalnya mengikuti Susing ke Danau Beku. Sebelumnya, Li Mei pindah ke Jalan Loulan sebagai penanggung jawab pertama. Setelah perombakan besar-besaran di Binghu, Li Mei akan kembali ke gedung pemerintahan untuk menggantikan Xiang Hongzong dan menjadi direktur baru kantor Binghu. Meskipun ia belum resmi menjabat, ia sudah mulai mengambil alih jabatan tersebut. Alasan utamanya adalah hutan poplar kami terletak di dekat kota, dan terdapat juga wisma-wisma mewah di sebelahnya, sehingga sangat nyaman untuk menikmati pemandangan. Tidak seperti hutan poplar lainnya yang terletak di daerah terpencil dan minim atau bahkan tidak ada fasilitas untuk wisatawan di kawasan tersebut. Tentu saja. Alasan penting lainnya adalah promosi gencar melalui akun video resmi Ice Lake dan akun publik WeChat. Akun video resmi Our Ice Lake sekarang memiliki lebih dari 16 juta pengikut, dan efek promosinya bahkan lebih baik daripada iklan pada jam tayang utama di stasiun TV provinsi. Li Mei melirik para turis yang mengantri untuk naik bus di jarak jauh dan menjelaskan. Berapa? 16 juta? Apakah staf kita benar-benar mampu mengelola operasi? Du Jianshan terkejut. Dia tahu bahwa pusat konvergensi media di Binghu bekerja dengan baik, tetapi dia tidak menyangka jumlah penggemarnya akan begitu mengerikan. Sejujurnya, hanya ada sedikit akun video resmi di seluruh kerajaan Xia yang dapat mencapai jumlah pengikut sebanyak ini. Bagaimana ya penjelasannya? Meskipun waktu operasional kami terdiri dari generasi Z yang sangat cerdas, dan setiap video pendek di akun resmi kami mendapatkan banyak suka dan tontonan, alasan dasar penggemar kami telah melampaui 10 juta adalah karena Universiade tingkat provinsi yang menggemparkan seluruh dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipelajari oleh akun resmi di tempat lain. Secercah emosi muncul di wajah Li Mei. Oh, tapi juga, saluran promosi kita sudah mencapai garis depan kerajaan Xia. Saat dia tiba-tiba menyadari apa yang terjadi, Du Jianshan menambahkan. Bos, ini benar. Dari segi promosi media saja, Ice Lake kita jauh melampaui kota-kota lapis kedua dan ketiga di Tiongkok, dan sama sekali tidak kalah dengan kota-kota lapis pertama. Kalau saja Ice Lake Culture dan Ice Lake TV mau berusaha lebih keras. Kalau bicara soal hiburan, kalau tim Ice Lake kita bilang mereka tak ada duanya, tak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Dalam hal budaya, hiburan, dan media, Li Mei adalah tentang kepercayaan diri. Bagaimanapun, ini adalah fakta yang diakui banyak netizen dan masyarakat, bukan sesuatu yang dibangga-banggakannya. Bahkan banyak netizen yang mengatakan, jika Binghu Culture tidak melahirkan artis ternoda di masa depan, Binghu bisa saja menjadi ibu kota hiburan kerajaan Xia. Jadi, mari kita pertahankan kecepatan kita saat ini, dan dengan dorongan dari penggemar ekonomi, kita akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam segala hal yang kita lakukan. Du Jianshan mengangguk. Tetapi ketika Du Jianshan ingin mengatakan sesuatu lagi, Li Mei tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, bos. 2 jam yang lalu, seseorang yang mengaku sebagai manajer bisnis dari sebuah perusahaan mobil di negara R menelepon kantor. Seorang manajer bisnis di industri otomotif dari negara R? Akan lebih baik jika dia tidak mendengarkan, karena begitu dia mendengarkan, Du Jianshan mengerutkan kening. Apa yang mereka minta?
Manajer bisnis mereka mengatakan bahwa strategi penjualan grup mereka baru-baru ini disesuaikan, dan mereka ingin berbicara dengan kami lagi tentang masuknya kembali mobil seri R ke Ice Lake. Li Mei memandang Du Jianshan. Meskipun dia bertanggung jawab atas urusan administratif dan tidak pernah terlibat atau mengelola Ice Lake komersial, dia sangat menyadari penarikan produk seri R dari Ice Lake dan tahu bahwa masalah ini akan berdampak signifikan pada Ice Lake. Masuk lagi? Mereka ingin masuk lagi ke danau es kita? Suara Du Jianshan tiba-tiba menjadi jauh lebih keras. Manajer bisnis mereka mengatakan sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman, tetapi sekarang sudah beres. Selain itu, perwakilan bisnis dari kamar dagang serier mereka ingin bertemu dengan Sekretaris Su, terutama untuk membahas pendaftaran ulang produk serier secara penuh di Binghu kami. Li Mei melanjutkan. Konyol. Benar-benar konyol. Saat mereka pergi, sekretarisnya sudah beberapa kali mencoba bertemu dengan perwakilan bisnis mereka. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan seorang manajer departemen kecil bersikap sombong dan meremehkan pasar Binghu kami. Sekarang setelah kami di Binghu menyelesaikan semua masalah ini, mereka mungkin merasa bahwa pasar mereka sangat mempengaruhi, itulah sebabnya mereka menyesali keputusan mereka dan ingin memperbaiki hubungan mereka dengan kami di Binghu. Bagaimana mungkin? Apa kau benar-benar berpikir danau beku kita ini mudah ditaklukkan? Du Jianshan menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Dilihat dari ekspresinya, dia jelas sangat marah. Pemimpin, bagaimana kita harus menanggapi? Haruskah kita menghubungi sekretaris partai? Perwakilan bisnis di telepon mengatakan bahwa kerajaan Xia kita saat ini sedang menarik investasi dalam skala besar dan berupaya keras untuk menciptakan lingkungan bisnis kelas 1. Jika Binghu menolak produk seri R memasuki pasar, itu jelas merupakan pelanggaran prinsip perdagangan bebas. Setelah merenung sejenak, Li Mei berbisik. Perdagangan bebas, melepaskan. Du Jianshan ingin mengucapkan kata kentut, tetapi dia menelannya kembali. Siapa yang pertama kali membatasi danau glasial kita? Beraninya mereka mengatakan hal seperti itu sekarang. Mustahil bagi mereka untuk masuk kembali ke danau glasial kita. Kalau begitu aku akan memberikannya langsung pada mereka. Melihat ini, Li Mei sedikit ragu. Setelah menerima telepon tersebut, dia tidak secara langsung mengatakan akan mengatur pertemuan antara kedua belah pihak, tetapi hanya mengatakan kepada pihak lain untuk menunggu teleponnya. Setelah beberapa saat hening. Setelah sedikit tenang, Du Jianshan berbicara. Saya marah, tapi kita tetap perlu menghubungi sekretaris partai dan membiarkan dia mengambil keputusan. Kita sedang berada di saat kritis untuk menarik investasi. Jika Kamar Dagang Sistem tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan dan kemudian membawa masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi, hal itu mungkin akan berdampak negatif pada danau es kita. Dipahami? Dering-dering. Secara kebetulan, saat Du Jianshan selesai berbicara, telepon selulernya berbunyi. Ambil dan lihatlah. Du Jianshan mengangguk sedikit pada Li Mei sebelum berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Direktur Li, halo. Itulah yang dikatakannya. Panggilan itu dari Lanzhou. Wali Kota Du, apakah ini memudahkan? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saat berikutnya, suara seorang pria terdengar dari telepon. Silakan bicara. Mulai, Kepala Kamar Dagang Series Wilayah Barat Laut baru saja menghubungi kami. Mereka menyatakan keinginan untuk kembali memasuki pasar Ice Lake kami, tetapi mereka khawatir Ice Lake akan menolak, jadi mereka meminta kami untuk membantu berkoordinasi lagi. Kami telah berbicara cukup banyak, dan mereka menyadari bahwa ada banyak aspek dari kebijakan sebelumnya yang terbuka untuk didiskusikan. Sebab, saat ini merupakan saat yang krusial untuk menarik investasi, apalagi seminggu lagi peringkat nasional pertama data daya tarik investasi luar negeri akan dirilis, yang akan berdampak signifikan. Kurasa danau es kita seharusnya lebih murah hati. Tidak ada gunanya marah-marah di kamar dagang, kan? Segera. Suara di telepon terdengar lagi. Saat matahari terbenam, Yancheng, sebagai ibu kota kerajaan Xia dan salah satu dari 4 ibu kota kuno, memiliki pelestarian bangunan kuno terbaik di area intinya dibandingkan semua ibu kota kuno lainnya. Namun, dari kejauhan, kota ini tampak masih jauh dari kawasan inti Binghu. Di dalam jalan lingkar kedua. Di sebuah kantor di lantai 2 unit tertentu, Su Xing sedang berunding dengan beberapa orang di area resepsionis, sementara Ventian, yang selama ini menjadi pendukung kuat Ice Lake, duduk di sebelah Su Xing. Xiao Su, semua orang telah menyaksikan pencapaian danau esmu dalam penyebaran budaya. Sekarang mari kita bicara tentang aspek lainnya.
Setelah menyesap teh, Fan Tian melirik pria lain di kantor, semuanya berusia sekitar 50 tahun, sebelum tersenyum dan berkata, pada saat ini, siapapun dapat melihat kepuasan dan sedikit kebanggaan dalam ekspresi Fan Tian. Bab 507. Panggilan telepon tak terduga. Aspek lainnya, Su Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fan Tian. Setelah tiba di Ancheng, sebelum dia sempat beristirahat, dia menerima telepon dari Fan Tian, yang mengatakan ada pesta teh yang harus dia hadiri. Begitulah pemandangan di depan kita muncul. Xiao Su, katakan saja apa yang terjadi di Binghu, jangan merendah. Aku khawatir orang lain melebih-lebihkan, tapi aku khawatir kamu terlalu merendah. Lagi pula, ini hanya pesta teh biasa, bukan laporan kerja di ruang rapat, tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Mengapa Anda tidak mulai memberitahu saya tentang situasi komersial terkini di Ice Lake? Sambil meletakkan cangkir tehnya, Fan Tian tersenyum dan melanjutkan. Oke. Su Xing mungkin waspada terhadap orang lain, tetapi dengan Fan Tian, meskipun keduanya memiliki beberapa interaksi terkait pekerjaan, mereka lebih seperti teman dekat meskipun berbeda usia. Mendengar ini, Su Xing langsung mulai berbicara tentang keadaan Danau Es saat ini, seolah-olah ingin memperkenalkan Fan Tian lagi karena ia sudah 2 atau 3 tahun tidak ke sana. Setelah beberapa kali merapikan, Su Xing kemudian mulai memperkenalkan mereka. Binghu saat ini memiliki 2 perusahaan pembiayaan. Satu adalah Sushi Medical, yang sudah terdaftar di bursa, dan yang lainnya adalah Binghu Livestock, yang lolos pengawasan IPO. Setelah Binghu Livestock terdaftar di bursa, kami berencana untuk terus memperluas skala Binghu Livestock, menjadikan lumbung daging yang stabil bagi Binghu dan peternakan terbesar di wilayah barat laut, yang melayani wilayah sekitar barat laut. Yang tidak diperhatikan Su Xing adalah meskipun orang lain yang hadir hanya tersenyum dan mengangguk sesekali setelah mendengar apa yang dikatakannya. Ada seorang pemuda yang mencolok di belakang mereka yang tengah sibuk mencatat. Su Xing berhenti sejenak, dan dia pun berhenti, sinkron sempurna. Namun, saat Su Xing hendak melanjutkan pembicaraannya, Fan Tian menyela. Xiao Su, bukankah sudah kubilang? Jangan merendah. Setahuku, skala peternakan akuakultur Binghu sudah termasuk yang terbaik di negeri ini. Setelah go public, mungkin akan menjadi peternakan akuakultur terbesar di seluruh kerajaan Xia. Dengan mengatakan hal itu, Fan Tian kemudian melihat pria lain di kantor. Dalam hal pasokan daging, Binghu sebenarnya telah melampaui banyak kota kelas 2. Sayangnya, karena kondisi alam Binghu, hasil pertaniannya masih kurang. Namun, Binghu terus berusaha. Kudengar seorang pakar ekologi terkemuka dari Universitas Tsinghua pernah tinggal di Binghu. Bukankah begitu, Xiao Su? Apakah Anda mengacu pada Direktur Du? Setelah jeda, Su Xing mengangguk tanpa sadar. Menurut deskripsi Fan Tian, hanya satu orang di Danau Es yang memenuhi syarat ini, Du Jianshan. Su Xing kemudian segera memperkenalkan. Direktur Du saat ini sedang berupaya keras untuk mempromosikan proyek konservasi dan pemuliaan ekologis Gobi. Tahun ini, tanaman sabuk thorn di wilayah luar telah berbuah. Tahun depan, kami akan mulai mempromosikan proyek padi lahan salin alkali dan sayuran lahan salin alkali secara bertahap. Setelah proyek penanaman padi dan sayur-sayuran di tanah salin alkali mengalami kemajuan, danau glasial kita akan mampu mencapai swasembada pangan pokok di masa depan, dan seiring berjalannya waktu, tanah alkali garam di Gurun Gobi akan menjadi jauh lebih subur, yang mana pada saat itu mengubah Gurun Gobi menjadi lahan subur kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Apakah tanaman sabuk thorn sudah berbuah di sana? Mendengar apa yang dikatakan Su Xing, salah satu pria itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya. Bagaimana cara penjualan sabuk thorn? Banyak tempat di Tiongkok Barat Laut kini menanam sabuk thorn dalam skala besar, dan mereka telah mencapai panen yang berlimpah pada tahun ini, tetapi penjualannya menjadi masalah. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan dan mendesak, meminta jawaban. Minuman sabuk thorn yang dikembangkan sendiri oleh Binghu Beverage Group telah membuka jalur penjualan melalui saluran penjualan Binghu Beer. Semua buah sabuk thorn ini akan didaur ulang dan diproses oleh Binghu Beverage Group, sehingga tidak ada masalah dengan penjualan sama sekali. Su Xing menjelaskan. Bir Danau Es? Itu mensponsori iklan upacara pembukaan Universiade di Provinsi Qinghai MU? Para pria saling bertukar pandang dipandang secara mendasar. Semakin banyak kami berbincang, semakin banyak detail menarik yang muncul dari kota setingkat kabupaten ini. Ya, ini salah satu bisnis di bawah grup Ice Lake kami. Selain itu, merek mewah kelas atas domestik kami,
iSparrow, sudah merambah pasar internasional. Dering-dering. Seperti ada keberuntungan, tepat saat Susing ingin memberi mereka pengenalan yang tepat tentang perkembangan berbagai industri di bawah grup Binghu, telepon selulernya tiba-tiba berdering. Tuan, saya minta maaf. Meskipun Susing memiliki hubungan yang baik dengan Ventian, ada orang lain yang hadir. Setelah meminta maaf, ia mengeluarkan ponselnya dan menutup telepon. Namun, yang mengejutkan Susing, Ventian mengganti tangannya. Xiaosu, tidak apa-apa. Kamu bisa menjawabnya di sini. Bagaimana kalau ada urusan mendesak di Danau Es? Kita hanya urusan santai, kita tidak bisa membiarkan urusan penting di Danau Es tertunda. Itu. Setelah ragu sejenak, Susing tidak menolak lagi. Menutup telepon sekarang akan membuat saya tampak picik. Akan tetapi, begitu panggilan tersambung. Karena pengerasan suara telepon cukup keras, suara Du Jianshan yang agak kesal dapat terdengar jelas dari dalam. Bos, Departemen Perdagangan di Lanzhou baru saja menelepon dan meminta kami untuk lebih murah hati dan mengizinkan produk Serrier kembali masuk ke Ice Lake. Mereka tidak seproaktif itu ketika Serrier ingin sepenuhnya mundur dari Ice Lake, dan mereka bahkan tidak membantu kami berkoordinasi. Saat ini mereka mendesak kita untuk membuat rencana buruk ini, dengan mengutamakan gambaran yang lebih besar. Situasi macam apa ini? Susing baru saja melihat bahwa panggilan itu dari Du Jianshan dan mengira itu panggilan lain, tetapi pihak lain langsung menyebutkan Departemen Bisnis di Lanzhou, yang jelas tidak pantas dalam situasi ini. Jadi, dia segera angkat bicara. Edu City, aku ada urusan sekarang, nanti aku kabari lagi. Oh, ada yang harus kamu lakukan? Oke. Aku akan meneleponmu lagi nanti. Du Jianshan adalah orang yang cerdik. Setelah mendengar kata-kata Susing, dia dengan santai menutup telepon. Namun, langkah terkejutnya Susing ketika ia meletakkan ponselnya. Ia mendapati beberapa orang di kantor tengah memperhatikan, terutama Ventian, yang penandanya yang tadinya rileks, kini berkerut. Para pemimpin yang terhormat. Izinkan saya melanjutkan memperkenalkan program pendidikan Binghu kami. Binghu saat ini menawarkan. Xiaosu. Kita bisa menunggu sebentar untuk melihat pencapaian di Danau Es. Pertama, ceritakan keseluruhan cerita di balik penarikan diri kamar dagangan sistem, dan apa maksud Biro Perdagangan Kota Lanzhou yang memintamu untuk membuka pasar, seperti yang baru saja disebutkan di telepon? Terutama yang terakhir. Saat berikutnya, Ventian bersandar di kursinya, auranya langsung menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cuaca di Lanzhou pada bulan Oktober tepat, tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Suatu gedung perkantoran pada suatu unit tertentu. Seorang pria parubaya bersandar di kursinya. Saya sudah menghubungi Ice Lake. Produk seri R Anda seharusnya tidak akan bermasalah lagi untuk masuk kembali ke Ice Lake. Dia berbicara kepada seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun di seberangnya. Terima kasih banyak. Kami mendengar orang yang bertanggung jawab atas Ice Lake itu pemarah, dan kami pikir akan membutuhkan banyak usaha untuk masuk kembali ke pasar Ice Lake. Kami tidak menyangka penyelesaian akan diselesaikan penyelesaian itu. Tampaknya rumor tidak dapat dipercaya sama sekali. Mendengar hal ini, lelaki berusia 50-an itu berdiri dengan penuh semangat dan hendak berjabat tangan dengan orang yang bertanggung jawab di hadapannya. Rasanya seperti Anda dengan gugup menggunakan seluruh kekuatan untuk mengatasi tantangan, hanya untuk menemukan bahwa Anda telah melewatinya dengan mudah hanya dengan satu tarikan napas. Itu sangat memuaskan. Bukan apa-apa, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan bisnis terbaik bagi perusahaan-perusahaan dengan investasi asing. Dan ini juga hal yang baik untuk Binghu. Tentu saja, meskipun kami memanggil Binghu, mereka mungkin masih sedikit tidak nyaman. Anda perlu berbicara lagi setelah sampai di Danau Beku untuk mencoba menghilangkan penghalang apapun. Penting untuk dipahami bahwa meskipun Binghu adalah kota setingkat kabupaten, kota ini termasuk di Provinsi Suking, yang sangat berbeda dari kota setingkat kabupaten biasa. Dia menyerahkan tangannya. Itulah yang dikatakan pria parubaya itu. Jangan khawatir. Selama kebijakan Danau Es masih berlaku, kami mungkin akan meningkatkan investasi di sana kali ini. Kami juga akan mencoba meningkatkan investasi di Provinsi Suking. Pria berusia 50-an itu menjadi semakin santai. Bagus. Kita bisa berkomunikasi kapan saja jika ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Waktu berlalu cepat, dan sudah pukul 6 sore. Yancheng, jalan lingkar kedua.
Ventian dan Susing meninggalkan kantor satu demi satu. Saat dia turun ke bawah, Ventian dengan santai berkomentar. Xiao Su, pekerjaanmu di Yancheng sudah selesai. Besok akhir pekan, aku akan mengajakmu berkeliling Yancheng, lalu kita akan ke rumahku malam ini. Sejujurnya, aku belum sempat memasakmu sejak aku tersedia masakanmu di rumah lumpur kecil di tepi danau es beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kalau kali ini aku tanpa malu membiarkanmu menjadi kepala koki lagi? Itu saja. Mendengar ini, Susing tampak terkejut dan jantungnya berdebar kencang. Ketika tiba di Yancheng, ia mengira akan melaporkan karyanya di tempat yang sangat formal. Ia tidak pernah menyangka bahwa pesta teh hari ini akan menjadi tempat pelaporannya. Ventian mengangguk. Lalu apa yang kukatakan hari ini? Dalam waktu singkat, adegan setelah menerima panggilan dari Du Jianshan langsung terlintas di benak Susing. Bab 508. Pilihan yang sulit. Menurutku, itu luar biasa. Ventian menampar bahu Susing, matanya penuh semangat. Dia mempunyai ekspresi yang mengatakan, beginilah cara kita melakukannya mulai sekarang. Tapi penarikan diri kamar dagang seri R dari danau es. Susing tanpa sadar melirik kembali ke gedung kantor. Seandainya Binghu menangani masalah ini sepenuhnya sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika Kepala Biro Perdagangan Kota Lanzhou menelepon, ia bisa saja melindunginya. Namun, Du Jianshan menelepon di saat yang genting, dan sekarang tidak mungkin untuk menutupinya. Semakin banyak entitas yang terlibat, semakin rumit pula penanganannya pada akhirnya. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Serahkan sisanya kepada kami. Kami pasti akan memberikan solusi sempurna untuk danau beku ini. Dengan mengatakan hal itu, Ventian tertawa lagi. Baiklah, sudahlah, jangan bahas pekerjaan lagi. Bibimu boleh mencoba masakanmu malam ini? Aku menunggu jawabanmu. Ini penting. Setelah menjernihkan pikirannya, Susing berhenti memikirkan danau beku dan segera berbicara. Bagus. Ayo pergi. Berjalan. Larut malam, langit berbintang tampak menyilaukan. Meski sudah pukul 11 malam, lampu di kantor Binghu masih menyala. Pak Zuo, apakah saya melakukan sesuatu yang bodoh hari ini? Bangun. Setelah membuatkan Zuo Suezong secangkir kopi, Du Jianshan berkata dengan prihatin. Ada apa? Ekspresi Zuo Suezong berubah. Saya menerima telepon dari Lanzhou sore harinya. Saya cukup marah saat itu, jadi saya langsung menghubungi sekretaris partai. Setelah selesai berbicara, saya bisa merasakan dengan jelas bahwa sekretaris partai sedang tidak dalam kondisi yang wajar. Du Jianshan menghela napas panjang. Lalu bagaimana? Sekretaris partai belum memberi saya jawaban, juga belum mengatakan bagaimana kami harus menanggapi Kota Lan. Apalagi apakah dia akan membuka kembali pasar Ice Lake untuk kamar dagang serier atau menutupnya sepenuhnya. Setelah fase cair, produk serier tidak akan bisa dijual sepeser pun di Ice Lake. Du Jianshan melirik waktu dan berkata. Dia telah menunggu panggilan Susing sejak dia menelepon, tetapi yang dia terima hanyalah pesan yang mengatakan, tunggu kabar saya. Karena pemimpin belum membalas, artinya dia masih mempertimbangkannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Jadi Lanzhou menyatakan apakah itu bisa mempengaruhi keputusan akhir pemimpin? Alasan pemimpin belum membalasmu begitu lama pasti karena dia sedang mempertimbangkan berbagai pilihan dan membuat keputusan. Letakkan cangkir kopi. Zuo Suezong memandang Du Jianshan. Itu benar. Mendengar ini, dilema Du Jianshan sedikit mereda. Dia berhenti sesaat. Zuo Suezong bertanya lagi. Tapi ngomong-ngomong, Laudu, apa pendapatmu tentang ini? Saya. Setelah beberapa saat, Du Jianshan akhirnya menatap Zuo Suezong. Pak Zuo, sejujurnya, saya sudah agak kesal ketika mendengar Direktur Li di kantor mengatakan bahwa manajer akun dari negara R menghubungi kita lagi kemarin. Ketika saya menerima telepon dari Lansi hari ini, saya benar-benar tak bisa menahan emosi lagi. Dulu ketika kamar dagang R Group mundur dari Binghu, Kota Lan tidak turun tangan untuk berkoordinasi. Kini setelah Binghu menerapkan serangkaian kebijakan, kamar dagang R Group takut dan ingin kembali ke Binghu. Kota Lan seharusnya meminta Binghu untuk lebih murah hati. Siapa yang bisa menerima ini? Tentu saja. Kurasa bos punya perasaan campur aduk setelah menerima teleponmu.
Zhuo Xuezhong menghela nafas. Pada saat ini, Du Jianshan berbicara lagi. Tapi setelah tenang, saya menyadari bahwa jika Danau Es kita menolak pengembalian barang serier, dampaknya akan sama besarnya. Masalah ini sudah terlanjur besar. Jika Kamar Dagang Serier menggunakan opini publik internasional untuk menimbulkan masalah, mereka pasti akan melabeli kerajaan Xia kita sebagai negara ekonomi non-pasar atau negara proteksionis perdagangan. Ketika hal itu terjadi, dampaknya meluas melampaui Danau Beku. Dampaknya mempengaruhi reputasi seluruh lingkungan bisnis kerajaan Xia di bumi. Singkatnya, sebagai penanggung jawab kawasan Danau Es, kita harus memastikan bahwa penduduk memiliki akses ke berbagai barang dan jasa yang lebih lengkap, yang memungkinkan mereka untuk memilih secara aktif, alih-alih pasif. Dinyatakan oleh pejabat perdagangan kota Lanzhou. Saat ini, Ice Lake berkembang pesat, dan kembalinya sepenuhnya produk seri R juga akan membawa banyak manfaat bagi Ice Lake, termasuk meningkatkan lapangan kerja. Yang paling penting, tidak akan ada lagi perusahaan asing yang mendominasi industri Danau Es. Jadi, sebaiknya kita mulai menerima produk seri R lagi. Zhuo Xuezhong bersandar di kursinya. Dari segi manfaat, menerima jelas lebih baik daripada menolak. Tapi secara emosional, sangat sulit untuk merasa tidak nyaman. Kapan Danau Es kita pernah sepengecut ini? Kita sudah menunggu kabar dari para pemimpin. Du Jianshan tenang. Baiklah. Kalau begitu, mari kita tunggu pesan dari bos. Faktanya, Du Jianshan dan Zhuo Xuezhong bukanlah satu-satunya yang berjuang dengan dilema ini. Yuan. Zhang Hancheng bersandar pada pilar pavilion, menatap langit berbintang dengan ekspresi ragu-ragu. Paman saya bilang pemimpinnya pergi ke Yancheng, dan selama kamu meneleponnya, kamu bisa tinggal di Binghu selamanya. Tapi dia sudah menjelaskannya dalam percakapan sebelumnya dengan pemimpinnya, dan sekarang setelah tim eksekutif Binghu terpilih, mereka bilang dia boleh tinggal di Binghu. Dia mengusap pelipisnya. Berbagai pemandangan sehari-hari dari Danau Beku terus terlintas di benak Zhang Hancheng. Selama 3 tahun terakhir, dia telah mengembangkan rasa sayang yang mendalam terhadap Danau Es, dan akan menjadi suatu kesimpulan jika dikatakan bahwa dia tidak ingin tinggal di sana. Kembali ke Universitas Yanqing untuk menjadi wakil kepala sekolah tanpa kekuasaan nyata jauh kurang memuaskan daripada menyaksikan kebangkitan sebuah kota di Binghu. Tapi takdir itu kejam. Kalau saja dia menerima berita ini lebih awal, dia pasti tidak akan ragu sedikit pun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin menelepon atau tidak? Untuk waktu yang lama, Zhang Hancheng tidak kembali ke rumah, melainkan duduk diam di pavilion, tidak bergerak, mengatur batu taihu di tepi kolam. Saat pasang surut air laut nasional, waktu terus berlalu, dan tanpa kita sadari, tibalah saatnya untuk mengumumkan peringkat daya tarik investasi luar negeri. Selama periode waktu ini, warga Binghu tidak terpengaruh oleh tingkat pengambilan keputusan, tetapi terus mempromosikan berbagai proyek. Aus Elevator dan Tes New Energy telah resmi terdaftar di Binghu. Bersamaan dengan itu, dengan menghadirkan sejumlah perumahan komersial, Binghu juga mencapai puncak pendaftaran penduduk tetap. Susing sangat sibuk beberapa hari terakhir ini, mengadakan sejumlah presentasi rekrutmen bakat di berbagai universitas di Yancheng, yang menghasilkan hasil yang sangat baik. Selain Danau Es, sebagian besar wilayah negara memusatkan perhatian pada pemeringkatan hasil promosi investasi tahap pertama. Termasuk di beberapa provinsi terpencil dan terbelakang, wajah masyarakat dipenuhi dengan keprihatinan, dan Provinsi Qinghai adalah salah satunya. Pada saat ini, Susing muncul di kantor Ventian sekali lagi. Tidak seperti kali terakhir, kali ini hanya Susing dan Ventian yang ada di kantor. Xiao Su, ada hasil mengenai penarikan diri Kamar Dagang Air Group. Setelah meletakkan secangkir teh di depan Susing, Ventian berkata, "Bagaimana?" Ekspresi wajah Susing berubah serius. Untuk beberapa waktu sekarang, dia belum memberikan jawaban akhir kepada Du Jianshan atau memberikan penjelasan apapun kepada Lanzhou, tetapi apa yang sebenarnya dia tunggu adalah kata-kata Ventian. Para petinggi sebenarnya sudah beberapa kali mengadakan rapat mengenai masalah ini, dan akhirnya menghasilkan 2 pilihan. Kalian harus memilih salah satu. Ventian menarik kursi dan duduk di depan Susing. Silakan bicara. Susing menarik napas dalam-dalam. Pertama, dari perspektif holistik, Binghu akan membuka kembali pasar untuk barang-barang seri R dan memberikan kebijakan preferensial yang setara dengan bisnis asing. Setelah ini, Binghu akan menjadi kota setingkat kabupaten pertama di negara ini yang berstatus perencanaan mandiri. Meskipun tetap berafiliasi secara administratif dengan Provinsi Qinghai,
sistem ekonomi dan kewenangan pengelolaannya akan setara dengan kota setingkat provinsi. Biro Perdagangan Kota Lanzhou juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola atau mengintervensi pengelolaan Danau Es. Hasil dari kampanye promosi investasi luar negeri ini akan diperangkat secara terpisah untuk Binghu, dan tidak akan lagi dikaitkan dengan Provinsi Suqing. Selain itu, setelah menjadi kota yang direncanakan secara terpisah, Binghu kemungkinan besar akan mendapatkan hak atas bandara yang disetujui secara khusus. Singkatnya, begitu ekonomi Binghu bertumbuh besar, afiliasi antara Binghu dan Provinsi Suqing akan menjadi kurang jelas. Anda tahu apa yang saya maksud? Fan Tian mengusulkan solusi pertama. Kota tingkat kabupaten pertama di negara ini yang memiliki status perencanaan mandiri. Mendengar kata-kata ini, wajah Susing dipenuhi keterkejutan. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi. Bagaimana dengan pilihan kedua? Opsi kedua adalah Binghu berhak menolak produk serier masuk ke Binghu dan juga berhak melarang produk serier secara permanen. Pada saat yang sama, otoritas yang lebih tinggi akan memulai penyelidikan atas kelalaian tugas yang dilakukan oleh staf terkait di Departemen Perdagangan Lanzhou. Namun, Binghu tidak akan lagi dapat menjadi kawasan yang terdaftar secara terpisah dalam jangka pendek, dan hasil promosi investasi ini akan dihitung sepenuhnya dalam kuota Provinsi Suqing. Anda seharusnya dapat memahami alasan di balik ini. Tentu saja. Satu hal lagi. Mengingat pencapaian Binghu dalam operasi maritim ini, para pejabat terkait di Provinsi Qinghai tidak akan menargetkan Binghu hanya karena beberapa staf di Departemen Perdagangan telah didisiplinkan. Sebaliknya, mereka akan sangat memuji dan mendukung Binghu, serta terus menganggap Binghu sebagai tolok ukur dan model bagi seluruh provinsi. Dengan mengatakan hal itu, Fan Tian menyerahkan dokumen kepada Susing dan menambahkan. Apakah Anda bimbang? Opsi pertama, meskipun agak membuat frustrasi bagi Danau Es, menawarkan banyak manfaat. Opsi kedua akan mencegah Danau Es merasa dirugikan atau mengecewakan, tetapi menyumbangkan banyak keuntungan nyata. Lebih lanjut, baik bandara maupun kereta bawah tanah akan mewajibkan kepatuhan ketat terhadap standar dan prosedur aplikasi yang relevan. Lebih jauh lagi, mungkin akan terjadi tabrakan dengan kamar dagang sistem air di bumi pada masa mendatang. Terlalu berkonflik. Susing mengangguk dengan jujur. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Jangan terburu-buru. 1 menit, 2 menit. Setelah suasana tenang berlangsung selama 7 atau 8 menit. Setelah menyesap tehnya, Fan Tian akhirnya menatap Susing. Xiao Su, sudahkah kau memutuskan? Mana yang kau pilih? Sekarang, lihat Susing lagi. Ekspresi kekesalan sebelumnya telah hilang sepenuhnya, hanya menyisakan tekad dan keteguhan di matanya. Saudara Fan, saya pikir Anda sudah tahu jawaban saya. Danau Es.